Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang kiai saya pernah memberi wejangan kepada saya. Ketika saya bertanya kepada beliau terkait dengan ciri-ciri ilmu yang manfaat. Ciri-ciri ilmu yang manfaat. Jawaban beliau begini. Dunia pendidikan itu, saya mencoba profesional memakai bahasa Indonesia. Barangkali di sini ada yang tidak berasal dari Jawa. BE. Dunia pendidikan itu dirawat oleh kerjasama 3 komponen. 1, adanya seorang guru. Yang kedua, adanya usaha orang tua. Yang ketiga, adanya usaha murid. Meskipun misalnya pendidikan ini tidak lengkap 3, ilmu tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kunci menuju manfaat adalah sinergi dari ketiga-tiga. Kadang-kadang orang tua ini mengajari banyak hal kepada anaknya. Carane salaman ngene, carane lungguh ngeten, caranya berdiri ngeten, caranya berjalan begini. Bukannya ilmu itu tidak diserap oleh seorang anak, diserap. Tapi dari semua ilmu yang diberikan ini, kadang-kadang orang tua hanya melihat 10%. 20% dari pitutur-pitutur itu yang dijalankan oleh anak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, kula bapak soalnya. Nah. Ayo nak begini, ayo nak begini, ayo nak begini. Mbak, awulet gak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Bukan berarti anak ini tidak tahu yang disampaikan orang tua ini adalah ilmu dan sumber kebaikan-kebaikan. Tahu. Tapi anak ini belum diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikannya bermanfaat bagi diri. Tapi begitu anak ini masuk sekolah, bertemu dengan guru, padahal dia di sekolah itu diajarkan hal-hal lain yang mungkin tidak sama dengan yang di rumah. Bisa jadi ketika pulang semua ajaran-ajaran itu tiba-tiba bermanfaat dijalankan oleh anak. Sebelumnya dikongkon salim ngambung tangan wis banyak. Tapi begitu masuk sekolah bertemu dengan guru, pulang-pulang itu loh ajaran orang tua ini ikut dijadikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang seperti itu bertahap. Seperti dawuhnya Mbah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di Bidayatul Hidayah. Ada 5 kriteria yang dijalani oleh ketiga komponen ini yang menyebabkan secara bertahap manfaat dari ilmu itu akan menuju kesempurnaan. Napa mawon ya? Pertama, yang disebut dengan ilmu yang manfaat itu adalah ma yazidu fi khaufika
ilallah ta'ala. Ketika tiga komponen ini di dalam dunia pendidikan bergerak untuk menegakkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 1/5 dari ilmu itu akan diturunkan manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo niki nek gak paham mesti langsung kulo dedes. Lah terus mewujudkan khauf ilallah niki ya napa ya? Ini lho Gus. Aku dan kamu ini kan tidak bisa melihat. Nggih. Tapi Allah ini mempunyai wakil-wakil di dunia yang jika kita memuliakan mereka, berbakti kepada mereka, maka itu sudah menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu mempunyai dasar manfaat satu. Ketika seorang murid ini mulai berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya dan memuliakan guru-gurunya. Cukup boten? Nggak cukup. Ilmu ini akan mempunyai dasar manfaat ketika orang tua ini merasa takut jika anaknya ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan karenanya kemudian mengirim kepada guru-guru yang dihormati. Cukup belum? Rasa khauf ini, bakti ini baru akan memunculkan manfaat ketika guru ini merasa terhormat dengan amanat dari orang tua dan mulai membagikan ilmu kepada murid-murid itu sebaik-baiknya ilmu. Nah, gurune sadar dititipi anak karo wong tuane, amanat dididik dengan sepenuh hati. Wong tuane sadar dia tidak bisa mendidik sendiri, makanya memuliakan orang-orang yang bisa memberi pendidikan kepada anaknya dan mengirim anak-anaknya kepada mereka. Anaknya juga sama, karena merasa dia ini dimuliakan dengan diberi pendidikan, maka dia mulai berbakti kepada orang-orang yang telah bersusah payah untuk memudahkan dirinya mendapatkan ilmu. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Nggih. Ketika anak ini sudah mulai berbakti kepada orang tua, berterima kasih atas apa yang telah diberikan, berbakti kepada guru untuk menunjukkan terima kasih atas apa yang diberikan. Orang tua juga begitu, menunjukkan terima kasihnya kepada guru dengan memuliakan guru-guru dan mengirim anak-anaknya dengan rasa kepasrahan yang luar biasa. Karena merasa dirinya tidak bisa mendidik sebaik guru-guru itu. Guru juga sama. Karena merasa mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kehormatan untuk mendidik anaknya orang lain, maka dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid. Jika ini sudah berjalan, meskipun proses pendidikan itu baru saja dimulai, pada dasarnya manfaat dari ilmu sudah masuk ke dalam 3 komponen tersebut. Nggih. 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 Tapi ketika menjalani proses pendidikan, Gus, tidak bisa terus kemudian serta-merta tidak ada aral dan gangguan, pasti nemu, dan yang paling utama adalah pada dirinya masing-masing.
Maka level kedua dari ilmu ini supaya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berusaha introspeksi diri, melihat kurang-kurangnya diri dalam memberikan penghargaan kepada masing-masing komponen. Wa yazitu fi basiratika bi uyubi nafsi. Menambah kepekaan kita untuk mulai melihat ke dalam apakah masih ada hal-hal yang belum sempurna terkait dengan memuliakan komponen-komponen pendidikan. Sing anake selalu berpikir apakah saya ini sudah betul cara menghargai orang tua, apakah sudah betul cara menghargai guru. Orang-orang yang seperti ini, murid-murid yang seperti ini akan selalu terbuka dengan kritikan-kritikan. Ketika misalnya dihukum oleh seorang guru karena melakukan suatu kesalahan, dia menganggap itu sebagai progres. Matur nuwun, telah diingatkan bahwa saya ini masih banyak salah. Bukannya malah gremeng lapor polisi. Orang tua juga sama. Apakah saya ini masih ada celah kekurangan dalam menghargai anak saya, dalam menghargai guru-gurunya anak saya? Apakah saya sudah meletakkan anak-anak saya kepada pendidik-pendidik yang terbaik? Yang terbaik itu maksudnya yang punya kedekatan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru juga sama, apakah terus kemudian cara saya memuliakan murid ini sudah benar? Apakah cara saya memuliakan wali murid ini sudah benar? Ketika masing-masing komponen ini berusaha untuk menyempurnakan cara penghormatan kepada pihak lain di dalam dunia pendidikan, maka dengan sendirinya 40% dari manfaat ilmu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau takut ten ibu-ibu nih. Sing biasa ya anake ndunal-ndunal, ngosek-ngosek. Terus muli-muli teko pondok cium tangan, moro-moro gelem ngaji dhewe. Nek wayahe sore, wayahe sembahyang TV dipateni dhewe. Kira-kira brabak napa mboten? Ketika kita ini sudah menemukan penghormatan-penghormatan dari masing-masing pihak kepada pihak yang saling terkait di dalam dunia pendidikan, maka artinya dari masing-masing pihak ini basirohnya mulai dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terus kemudian orang ini berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan diri di dalam memuliakan pihak lain. Akhirnya ketika dia menemukan, dia akan berusaha untuk memperbaiki dengan aktivitas-aktivitas yang lebih baik. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Aktivitas. Jenengan ngirim anak ten pondok niku nggih ibadah, guru mulang niku nggih ibadah, murid belajar niku nggih ibadah. Jenengan ndongakno anak niku nggih ibadah. Akhirnya karena merasa penghargaannya ini masih kurang, wong tuwa oleh ndongakno anak tambah gebek. Dan juga merasa jangan sampai haknya guru ini terus kemudian kotek. Aku dhewe nek bayaran rodok telat ayo rodok ya apa lah terus mosok wong sing ngramut anakku terus tak gawe telat bayarane ya Allah. Weh. Yang pihak guru juga sama. Mereka akan menambah aktivitas-aktivitas penghormatan mereka supaya lebih sempurna daripada sebelumnya.
murid-muridé didongakno nek bengi sembahyang tahajud gak lali disebut. Oleh mulang ya ditemeni, bolose dikurangi. Ini termasuk aktivitas-aktivitas penyempurnaan. Murid nggih ngoten. Dik. Sing durung-durung ngapal, tambah semangat nggih. Nggih. Nggih, iso jus 30, saya kepingin jus 29. Iso jus 29, saya ingin jus 28. Kok tak mulai teko mburi, tak waliki, saya mulai dari jus 1. Ini loh semangat untuk menambah aktivitas demi apa? Demi menyempurnakan penghargaan kepada masing-masing pihak yang ada di dalam pendidikan. Anak niku nek tambah sregep, wong tuane ya tambah seneng, gurune ya tambah marem. Wong tua niku nggih ngoten, padha semakin mengirim anaknya kepada pendidikan yang baik, terus diragati sing temenan, niku gurune nggih seneng, anake nggih seneng. Guru juga sama, ketika mereka bersemangat untuk menambah pengajaran-pengajaran yang baik, maka wong tuane yo marem cocok karo SPP-ne. Anake yo marem soalnya mendapatkan ilmu yang sesuai. Kalau ini sudah dijalankan, makrifat ini sudah mulai merasuk kepada diri kita masing-masing, maka 60% manfaat ilmu sudah terpegang. Terusaken mboten? Karena terus bertambah ilmu, bertambah penghargaan, maka hubungan antara murid, guru dan orang tua ini sudah tidak lagi hubungan take and give, tapi give and take. Tidak lagi profit oriented berbasis kepada oleh opo aku, tapi benefit oriented, apa yang bisa saya kan. Okay. Ketika kita ini masuk ke dalam dunia pendidikan, mulai mendapatkan ilmu-ilmu, maka tujuan kita ini sudah tidak lagi benar-benar duniawi. Nuwun sewu wayu qalilu wa wayaftahu basirotaka fi afati a'malik hatta tahtarizu minha. Ini ilmu-ilmu yang diperoleh ini sudah mulai tidak lagi berbasis kepada oleh piro, tapi berbasis kepada gunane apa. Kenapa? Karena 3 dari komponen ini sudah saling memuliakan, maka hubungannya itu sudah tidak lagi hubungan bisnis, tapi hubungannya adalah hubungan kekeluargaan. Guru mula gak kepikiran masalah SPP, gak kepikiran masalah bayaran. Justru passionnya itu adalah apa yang belum saya ajarkan. Orang tua menitipkan anak di lembaga pendidikan, wis gak kepikiran SPP ne piro, anakku dimulang opo. Karena sudah percaya dengan gurunya. Yang ada kemudian itu adalah perasaan apa yang bisa saya gunakan sebagai booster aktivitas guru itu dalam mendidik anak saya. Ngebel, Ustaz, anak kula nek bek ngeten titip-titip nggih. Bek menawi enten salah-salahe nyuwun ngapunten. Bek jenengan ngersakaken napa-napa bek kula saged monggo. Nggih, Bu. Murid juga sama. Karena merasa klik dengan gurunya, sudah merasa klik dengan orang tuanya,
Yang muncul kemudian di dalam hati itu adalah memperbaiki aktivitas di dalam membahagiakan keduanya. Ya apa carane guruku bahagia, ya apa carane wong tuaku bahagia. Ngoten nggih. Nggih. Jadi ketika anak-anak ini belajar Al-Qur'an, dimensinya sudah bukan lagi aku kudu apal piro, tapi bagaimana caranya belajar Al-Qur'an saya ini bisa lebih menambah kebahagiaan orang tua saya. Nggih. Nggih. Bagaimana caranya supaya belajar saya Al-Qur'an ini bisa menambah kebahagiaan guru-guru saya. Nek pun koyok ngeten, maka tanpa diminta sekalipun setan akan kesulitan untuk menggoda orang-orang yang sudah mulai memikirkan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kangelan lah. Ketika murid ini mencintai gurunya, mencintai orang tuanya dan berusaha sekuat mungkin untuk membahagiakan keduanya. Ketika guru ini mencintai muridnya, memuliakan orang tua muridnya, maka yang diusahakan adalah bagaimana caranya menambah kebahagiaan mereka. Dengan pengajaran-pengajaran yang lebih baik, ketika orang tua ini semakin mencintai anak-anaknya dan semakin menghargai guru-gurunya anaknya, maka semua usahanya dalam pendidikan diusahakan untuk menambah kebahagiaan anaknya dan jangan sampai menyakiti guru-gurunya anak. Nek ampun koyok ngeten, setan niku wis gak kaku. Wa yudli'uka fi makayidis syayatin wa gururi. Dan menjauhkan kita, membebaskan kita dari rekayasa-rekayasa buruknya setan. Kenapa? Ya karena ikatan cinta antara tiga komponen inilah yang menyebabkan ilmu ini menjadi murni manfaatnya. Anak duwe ilmu ditujukan untuk membahagiakan orang tua dan guru. Wong tua duwe bondo digunakan untuk menambah kebahagiaan anak dan guru. Guru duwe ilmu digunakan untuk menambah kebahagiaan murid dan wali murid. Jika sinergi tiga ini berlangsung di dalam dunia pendidikan, maka menurut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an tidak akan pernah ada ilmu walaupun secuil yang tidak diturunkan manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan guru saya itu satu. Kalau aku dan sampean kepingin semua ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilayakkan mendapatkan manfaat-manfaat, maka mulailah berpikir untuk menjaga kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Muridnya menjaga kebahagiaan guru dan orang tua menjaga kebahagiaan guru dan anaknya, guru menjaga kebahagiaan orang tua dan murid-muridnya. Kalau sudah seperti itu, maka rekayasa setan tidak akan bisa membuat ilmu yang ada di situ menjadi kehilangan manfaat-manfaat. Semoga yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang tergolong punya keinginan untuk menjaga kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.